Gue sampai sekarang juga masih nggak sepakat. Tapi ditulis media bro, Ya. bahwa lo tuh punya pandangan kayak gitu. Plus kemarin lo ngomong juga soal ijazah coba. Kan ini identik, ini apa handshot masuk angin atau apa? Gitu. Apakah kemudian setelah ijazah Jokowi terbukti palsu, maka pemerintah membubarkan UGM yang mengeluarkan ijazah palsu? Gue usul nih, udahlah, demi keuangan negara, nih itu garis bawah tuh, demi keuangan negara, Pak Prabowo bikin amnesti umum aja, hadiahkan amnesti umum ke semua koruptor, asal satu, uangnya dibalikin, masuk ke kas negara, jadi ngebantu negara. Terus kemudian yang kedua, nah ini juga penting, setelah batas waktu yang ditentukan, semua koruptor harus langsung dihukum penjara seumur hidup di pulau terpencil yang ada hiunya yang kata Pak Prabowo itu. Jadi ada efek jera. Kan pajak aja ada pemutihan tuh. Terus ada tax amnesty apa namanya. Nah ini juga korupsi ada begitulah. Sekarang nggak ada kementerian atau menteri yang boleh ngomong langsung tanpa si izin istana. Nah pertanyaannya selanjutnya, izin ke istana tuh izin ke siapa? Iya, siapa representasi istana yang Iya, ngasih? menterinya kan banyak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dua YouTuber Komdang. Makasih ya. Saking groginya sampai nggak bisa Iya. spelling yang benar. Nggak sanggup gitu. Komdang atau kondang tuh ya. Ya thank you banget ya. Itu apa kaitannya sama kondangan ya? Tahu. Kondangan itu mungkin ya, itu karena orang tuh cepet aja ngomong, aslinya mungkin keundangan. Ya, lo diundang kan? Gue mau datang ke undangan. Cuma kalau dicepetin tuh jadi kondangan, mungkin gitu ya. Lo masih nyebut kondangan kalau di rumah? Kadang-kadang Atau ke nikahan? banyak nikahan, tapi Oh. sekali kondangan. Kalau bokap nyokap gue karena Jawa tuh ya, dia selalu Kondangan nyebut ya? kondangan. Maka sampai hari ini gue juga nyebutnya kondangan. Kondangan Jawa. Ya gue nggak tahu kan, bokap nyokap gue Jawa, jadi nyebutnya gue kondangan. Tapi gue pikir-pikir mungkin kondangan itu mungkin ya, nih gue juga bukan JS Badudu, mungkin ya itu waktu itu aslinya tuh keundangan, Oh, dicepetin. dicepetin jadi kondangan gitu. Bro. Ngomong apa kita? Itu lu tuh yang kemarin kan kita nggak sepakat terhadap satu hal tuh, soal amnesti umum. Oh oke. Gue sampai sekarang juga masih nggak sepakat. Tapi ditulis media bro, Ya. bahwa lo tuh punya pandangan kayak gitu. Plus kemarin lo ngomong juga soal ijazah coba. Kan ini identik, ini apa handshot masuk angin atau apa? Kalau masuk Apa udah angin, dipanggil sama Bang Dasko juga? enggak kalau masuk angin sih enggak ya. Tapi gini, tentang ijazah dulu lah. Ijazah. Saya gini mam, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan gue gitu ya. Misalnya nih, Enggak, gue ngerinya lo nggak bagi-bagi aja bro. enggak bukan itu. Enggak nih, ini tolong ada yang ngasih tahu ke gue aja. Ah, iya. Misalnya, Misalnya. ternyata benar ijazah Pak Jokowi palsu. So what gitu? Dia udah selesai nih jadi presiden. Sudah selesai jadi wali kota Solo, sudah selesai jadi gubernur Jakarta, sudah selesai jadi presiden. Dan UGM, Universitas Gadjah Mada, itu meng-ensure Indonesia bahwa Jokowi kuliah di situ, lulus dari situ. Gua nggak tahu ya, gua nggak ingat dia ngebahas ijazah apa enggak. Tapi yang gue inget, rektor ini yang baru bilang bahwa Pak Jokowi sekolah di situ, kuliah di situ, lulus di situ. Nah per hari ini tuh gue belum dapetin manfaatnya buat kita Oh. kalau emang itu tuh beneran palsu. Gitu. Apakah kemudian setelah ijazah Jokowi terbukti palsu, maka pemerintah membubarkan UGM yang mengeluarkan ijazah palsu? Ya Gitu nggak kan? mungkin kayak gitu. Gak mungkin kan? Gak nih sekarang kalau dibilang, oh bukan UGM-nya, yang bikin ijazah palsu kan Jokowi. Kan UGM-nya kok nggak komentar, so far nggak ngomong apa-apa. KPU lolos aja dia jadi calon wali kota, jadi calon gubernur, jadi calon presiden. Terus apa Lo tujuannya? Terus apakah kemudian setelah keluar itu
Terus kita jadi ngetop gitu Indonesia. Karena berhasil dipimpin ya, oleh orang yang jenazahnya nipu gitu. Jadi maksud gue nggak dapat aja rasionalnya. Kalau lu cuma pengen ngebuktiin bahwa ini orang Pak Jokowi ya nggak punya integritas, menurut gue ya lu diam-diam aja abis itu gitu. Karena jadi gini ya, waktu dia berkuasa, gue setuju tuh. Waktu dia jadi presiden, gue setuju. Cari tahu ijazahnya asli apa enggak. Kalau sekarang udah selesai, men. Ngapain lagi? Lo merasa ini nggak worth it untuk dibahas karena Mas ini udah nggak ada ngaruhnya, atau lo ngerasa ini kalau dibahas damage-nya kegedean? Damage-nya terlalu besar. Orang tuh nggak kepikiran. Apa sih maksudnya? Oke, lo misalnya membuktikan bahwa ini palsu, ada yang salah, ada yang bermain di sini. Tapi terus apa habis itu? Pembelajaran. Ya, Pembelajaran juga cuma cukup bahwa itu KPU harus hati-hati. Masa nggak bisa ngebedain orang pakai kacamata sama enggak? Misalnya. Itu KPU harus hati-hati. Kalau daftar, check and balance dong. Cek ke kampusnya ini bener apa enggak. Lah, orang mau ngelamar kerja aja pindah kerjaan nih, sama HRD yang baru ditelepon, ini bener nggak pernah kerja di situ? Kadang-kadang pertanyaannya jauh, bener nggak gajinya dia segini? Kan kadang-kadang suka bikin-bikin juga tuh ngaku-ngaku kan biar gajinya naik, dinaikin sendiri sama dia. Iya. Itu cuma level kantor, gitu. Gitu sih, gue sih ini aja karena Posisi lo di situ. Pak Jokowi udah selesai, terus ya udah, terus mau apa lagi gitu. Kalau ternyata itu terbukti, terus apa lagi? Lo mau ngapain? Oh enggak, ini kan pembuktian kalau gini-gini. Ya apa juga, orangnya udah lengser. Wah ini berarti kan kita mesti adili Jokowi. Nggak bisa juga lo adili Jokowi sendirian yang ngeluarin ijazahnya. Kenapa diem aja? KPU-nya gimana? Bawaslu-nya gimana? Ini mau jadi skandal nasional. Kalau emang mau digituin ya sok aja. Gitu. Oke. Amnesti umum. Yang mana tuh? Ya lo kemarin bilang udah dimaafin aja, uangnya buat negara. Oh. Tapi setelah itu kita harus lebih ketat lagi. Itu Gini. gimana tuh? Kan Pak Prabowo ini gue tuh kalau ada ide kadang-kadang juga nyambung juga dari Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo kan bilang kalau ada koruptor, terus kemudian apakah anak istrinya harus juga menanggung beban dosanya? Kan di Islam gak gitu, harusnya gak gitu. Nah, terus gue lihat juga para koruptor ini misalnya ada yang dihukum 20 tahun. Mereka 20 tahun gak sih di penjaranya? Enggak Kan? Ada gerasi gitu. Terus balik nggak duit yang dia korupsi ke negara? Balik sedikit lah. Dikit, so far Sesuai nggak dengan banyak putusan kan? Pengadilan ya. Iya, makanya gue bilang begini. Gue usul nih, udahlah demi keuangan negara. Nih itu garis bawah tuh, demi keuangan negara. Pak Prabowo bikin amnesti umum aja. Hadiahkan amnesti umum ke semua koruptor. Asal satu, uangnya dibalikin, masuk ke kas negara, jadi ngebantu negara. Terus kemudian yang kedua, nah ini juga penting. Setelah batas waktu yang ditentukan, semua koruptor harus langsung dihukum penjara seumur hidup di pulau terpencil yang ada hiunya yang kata Pak Prabowo itu. Jadi ada efek jerak. Kan pajak aja ada pemutihan tuh. Terus ada tax amnesty apa namanya. Nah ini juga korupsi ada begitulah. Ini dalam rangka ini ya bro ya, lo desas-desus mau jadi jubir Prabowo ya? Enggak, ini demi kesehatan keuangan negara bro. Oh iya oke. Serius gue, karena gue pikir-pikir Iya oke. dikorupsi duitnya nggak balik. Dikorupsi, koruptornya juga di penjaranya nggak penuh. Bahkan kan desas-desusnya para koruptor itu kan nggak di dalam penjara kan? Iya. Lah kalau si koruptornya nggak di dalam penjara, dia jalan-jalan bebas. Udah lama di Indonesia kan? Iya udah lama di Indonesia. Kalau misalnya desas-desus begitu, terus dikurangin terus, lah kok kita ruginya banyak ya? Iya juga sih. Mendingan dikasih amnesti umum, balikin duitnya, ya. Habis itu lo pada keluar penjara. Cuma lo pada kalau sampai lo korupsi lagi, itu penjara seumur hidup. Dan yang belum pernah korupsi, kalau sampai korupsi, penjara seumur hidup. Gitu maksud gue. Karena kan, ya ini gue ulang nih ya premisnya ya.
Kenapa gue mengusulkan amnesti umum bagi semua koruptor ke Pak Prabowo, tapi duitnya balik? Karena desas-desusnya, emang udah basisnya desas-desus. Cuma ya kalau ada yang konteksnya mau membantah desas-desus ya silakan, kita undang ke Berisik kan. Satu, para koruptor ini nggak pernah penuh menjalankan hukumannya. Selalu ada gerasi. Bener, gerasi itu diatur sama undang-undang. Bener. Yang kedua, ada desas-desus para koruptor ini juga nggak full menjalankan hukumannya. Kadang-kadang dia bisa keluar juga, kadang-kadang dia juga bisa jalan-jalan. Gayus saja pelesiran kan nonton tenis waktu itu kalau nggak salah. Iya, kan. betul. Gitu. Yang ketiga, duit juga yang balik dikit. Kan keuangan negara lagi susah. Kalau misalnya pakai premis yang pertama, kita ruginya banyak banget ya. Tapi ya ini usulan. Perlu digarisbawahi, bukan gue melindungi koruptor, enggak. Tapi kan gue bilang setelah itu, kalau dia korupsi lagi, langsung penjara seumur hidup. Balikin semua duit, penjara seumur hidup. Koruptor-koruptor yang baru juga begitu juga. Balikin duitnya, lo penjara seumur hidup. Itu efek jera kalau menurut gue. Biar hipotesanya tambah banyak ya. Semua hal-hal yang menjadi logika dan alasan lo itu diperparah dengan fakta bahwa misalnya ada ketua PN Jaksel dan 3 hakim sekarang ditangkap kan sama kejaksaan kan. Iya, maksudnya berarti emang makin jauh panggang dari api kita mau menjerakan koruptor, tapi faktanya mereka bahkan dari persidangan mungkin udah nego sama oknum hakimnya kan. Iya kan. Bahkan sekarang salah satu hakim anggotanya Tom Lembong itu juga salah satu dari 3 yang kena gitu. Nah yang gini-gini kan iya kita publik tuh gondok ya. Iya. Gila banget maksudnya. Makanya kan kita lihat sekarang kebutuhan negara apa? Duit kan. Kita nggak punya uang kan. Pak Prabowo ngomong efisiensi, come on efisiensi. Kita juga ikut-ikutan efisiensi. Makanya menurut gua balikin aja itu duit. Misalnya dugaan korupsinya Pertamina tuh yang kemarin Patraniaga kan 1.000 triliun. Ya udah sih balikin 1.000 triliun kan lumayan. 300 triliun kemarin dipakai sama Danantara, ini bisa dipakai lagi kali. Sisanya bisa buat ngebiayain MBG. Buat ngasih kesejahteraan hakim biar gak korupsi lagi. Gue kesel banget tuh. Iya. Hakim korupsi tuh. Ya maksud gue itu lebih win-win gitu. Gue ngerti nih pasti teman-teman yang aktivis siap-siap aja Mas Bambang Wijayanto ngajak lo podcast. Aktivis korupsi gak bisa begitu. Itu gak bikin efek jera. Lah emangnya kalau di penjara sekarang bikin efek jera dia kan enggak. Duitnya gak balik, desas-desusnya dia jalan-jalan. Ruginya banyak bener ini ke Indonesia. Kalau menurut gue gitu bro. Ya boleh aja lah. Sekarang gue mau bahas yang lain boleh? Ini udah clear kan? Ini clear sih. Lo udah cukup jelas tuh posisi lo ada di mana. Soal pro kontra gak apa-apa. Bahas ini sebenarnya mulai bosen ya soal reshuffle menteri ya. Tapi maksud gue kenapa perlu juga dibahas ini karena kan orang suka bilang periodisasi itu ada masa bulan madunya. Lo nggak setuju dari awal, nggak ada tuh bulan madu. Gue pernah ngomong gitu, lo langsung bantah nggak ada bulan madu. Tapi let's say anggap ada bulan madu dengan hipotesa gue. Itu apakah sudah berakhir sekarang? Mengingat sudah pernah ada reshuffle walaupun cuma 1 menteri. Kemudian hubungan atau bahkan kinerja menteri atau setingkat menteri, misalnya kantor komunikasi presiden yang kemarin disorot banyak publik, itu kan menjadi indikasi bahwa memang mulai kelihatan mana yang berkinerja bagus, mana yang kurang bagus, dan alangkah baiknya kalau Pak Prabowo punya tim yang lebih oke di tengah masa krisis. Pertanyaannya, apakah masa bulan madu sudah berakhir dan segera kita menuju ke reshuffle jilid 2? Mas Agil? Mas Agil ini konsepnya masih kayak gini ya? Saya ngejawab pertanyaan Imam itu. Iyalah, masih dong. Ini apa ini katanya kita 2 YouTuber kondang. Kan lu nanya gue mulu. Enggak, kalau menurut gue gini ya, reshuffle itu kan gue pernah jelasin ya. Bila salah satu dari 3 syarat ini terpenuhi, biasanya presiden reshuffle tuh. Yang pertama subjektif like and dislike. Yang kedua objektif tentang kinerja. Yang ketiga subjektif tentang kekuatan politis atau dukungan politis. Kalau salah satu aja dari 3 itu memenuhi, itu biasanya presiden reshuffle, apalagi misalnya 3-3-nya. Nah tapi kalau kita lihat yang disukai Pak Prabowo apa dan yang tidak disukai itu apa, maka kita bedah juga. Yang disukai Pak Prabowo kan misalnya orang yang loyal kepada dirinya, kemudian orang yang
fokus pada tujuan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga memang deliver gitu. Yang presiden gak suka itu kan yang gaduh. Tuh kemarin yang gaduh langsung dipecat. Kemudian yang kedua yang presiden gak suka juga nggak loyal pastinya. Nah ini menarik nih. Nah kalau kita lihat kejadian-kejadian belakangan ini, faktor gaduh itu udah berkali-kali gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi gue rasa sih masuk akal dan benar. Sekarang nggak ada kementerian atau menteri yang boleh ngomong langsung tanpa si izin istana. Nah pertanyaannya selanjutnya, izin ke istana tuh izin ke siapa? Iya, siapa representasi istana yang ngasih? Iya, menterinya kan banyak. Iya. Tapi maksudnya dari informasi itu Pak Prabowo nampaknya berhati-hati betul dengan komunikasi hari ini. Dia sudah mulai mengakui bahwa komunikasi itu penting, nggak cuma kerja gitu. Kadang-kadang kerja masih kalah sama citra. Nggak ngomongin yang itu. Saya bukan ngomongin itu, sini teori. Jangan gitu. Plus ada faktor Mbak Puan hari ini bilang pertemuan Prabowo Megawati akan berlangsung kembali. Lo kan waktu itu kemarin bilang kan bahwa sebenarnya pertemuan ini pastilah di belakangnya ada yang deal, ada yang nggak deal. Ya. Nah, berarti jangan-jangan ada yang deal, yang nggak deal dibahas lagi. Nah, ini ya hipotesanya atau bisa jadi itu kan ya jangan-jangan kabinet ini akan merubah posisinya. Ya mungkin banget ya bro, kalau kemudian pertemuan kemarin ada beberapa kader PDI Perjuangan masuk. Kan kita udah bahas ya kemarin bahwa belum tentu semuanya menambah kenikmatan, tapi juga mempertahankan kenikmatan. Misalnya posisi Mbak Puan itu kan gak diganggu gugat, kan itu mempertahankan kenikmatan yang bisa jadi part of the deal. Nah kalau kita lihat balik lagi ke yang tadi kegaduhan plus pertemuannya Prabowo Megawati, dan kemudian gue nggak tahu kenapa santer banget orang membicarakan bahwa Pak Prabowo akan melakukan reshuffle April ini. Ya gue nggak tahu juga berapa orang yang sudah ditelepon atau berapa orang yang sudah disiapkan ya. Tapi kalaupun kemudian mau reshuffle ya memang saatnya, karena Pak Prabowo membutuhkan sosok-sosok loyal yang bisa membantu dia. Gini ya bro ya, ini pendapat gue pribadi. Atau gue nanya ke lu lah sekali-sekali. Lu kalau punya tim ya, mendingan yang percaya sama lo tapi nggak terlalu pinter gitu, artinya nggak terlalu mengerti permasalahan dan nggak ngerti solusinya, tapi dia oke sama lo secara teamwork, atau orang yang nggak oke dengan lo secara teamwork tapi dia pinter banget gitu. Nah menurut gue kebanyakan leader itu memilih tim yang penting tuh klik sama dia sehingga perahunya bisa jalan. Itu yang disebut Pak Prabowo di wawancara jurnalis juga kan. Ya maksudnya nggak semua orang pinter yang dibutuhkan sebenarnya. Mungkin lebih cocok orang yang klik. Iya kayak misalnya nih lu di dalam sebuah perahu, pedayung lo ini menteri gitu. Kalau semuanya loyal, go 1, 2, 3, kan jalan tuh sampai tempatnya mungkin. Tapi kalau mungkin ada yang kepinteran ya, 1, 2, 3. Sebentar, kenapa nggak kita urut pakai bilangan prima aja, kita mulai 2 hitungannya. Jadi 2, 3, 5 gitu kan? Nggak nyampe tuh. Ya terus ada lagi yang protes, oh jangan gitu dong. Kalau bilangan prima kan bilangan yang habis dibagi. Gimana kalau ganjil aja? Karena Allah Subhanahu Wa Taala suka ganjil. Ayo 1, 3. Terus yang suka genap protes juga. Terus ada lagi yang nanti yang protes, kita pakai hitungan akar kuadrat aja. Nah itu kan kagak nyampe tuh kapal. Gimana kalau ada opsi ketiga? Apaan? Orangnya loyal, lebih pinter, tapi nggak punya partai. Bisa aja lo bro. Ya bisa. Bisa kan? Kan tadi lu cuma ngasih 2 pilihan. Diri sendiri ya? Gue lagi memperjuangkan lo bro. Gue lagi memperjuangkan. Kan ada ya orang yang lo bilang klik tapi nggak terlalu pintar tapi dia loyal. Mungkin Pak Prabowo akan sangat nyaman. Dan ini mungkin akan lingkar nolnya dia. Karena
punggungnya dia orang-orang ini yang jagain. Tapi yang kedua yang lo bilang pinter tapi nggak loyal, ya kemungkinan besar ini nggak akan dipakai. Tapi kan jangan-jangan memang sebenarnya ada pilihan ketiga tapi nggak pernah memang punya kesempatan. Gue yakin loh di Indonesia ini banyak orang hebat gitu ya. Ya anggap aja banyak orang hebat ini yang belum punya kesempatan untuk menjadi kabinetnya Pak Prabowo. Zakon kabinet itu sebenarnya kan yang diimpikan ya. Ya. Lihat deh gimana cara orang mengapresiasi orang-orang kayak Stella Christie menjadi Wamendikti. Itu no debat bro, sampai sekarang no debat. Iya. Tapi maksud gue kenapa nggak itu aja yang sekarang dimainin? Ini udah sekian hari ya, hampir 5 bulan ya. Gue kali ini udah nggak apa-apa, aman. Ya, aman ya bro. Baru pagi ini gue, asli baru pagi ini. Terus. Lanjut ya. Nah, maksud gue, ya ini mungkin terlalu ideal, tapi gue cuma pengen bilang, ya kenapa enggak udah 5 bulan, semua partai udah dapat jatah, sekarang waktunya, coba ya, pakai resep gue nih, misalnya Prabowo ngomong gitu, pakai resep gue, sabut orang-orang kayak Stella Christie, kayak Henry Satrio, orang-orang hebat lah, masuk benar-benar jadi zakon kabinet, gue janjiin 6 bulan lagi, kita set KPI-nya, kalau mereka nggak achieve, kita hajar. Karena Pak Prabowo secara fair udah set KPI. Nanti di tahun keempat, kalau gue nggak bagus-bagus amat, gue nggak running deh untuk periode kedua. Kenapa nggak dia lakuin itu ke menteri? Fair-fairan aja gitu. Lo nggak achieve 6 bulan, lo gue hajar ya. Kan asik malah bro. Iya asik men. Asik Cuma malah. kadang-kadang politik tuh nggak begitu. Ya iya juga. Maksud gue begini, satu, Pak Prabowo mempertimbangkan partai politik sebagai aset dukungan nggak? Kalau misalnya dia konsentrasi kepada keberhasilan pembangunan saja, tidak memperlihatkan kira-kira ini asli partainya dari apa, kemudian orangnya pintar apa enggak, dia mungkin bisa begitu. Tapi gue jawab bro pertanyaan lo. Gimana kalau misalnya Pak Prabowo menemukan formula gula-gula itu nggak harus posisi menteri? Mungkin harus ada budaya baru. Iya. Apa kek? Apa? Ya misalnya uang. Lu jangan misalnya. apa kek. Ya misalnya gini. Kemarin nih gue nonton TikToknya Mardigu. Misalnya dia bilang gimana caranya Trump berterima kasih kepada para pendukungnya. Caranya bukan ngasih Dikasih menteri. menteri, Karena jumlah menterinya dikit. Yang dilakukan adalah Ngasih dia akses. misalnya pertama ngasih akses, kedua bisa dia ngegoyang pasar. Ini dalam tanda petik nih logikanya Mardigu bukan logika. Dia ngegoyang pasar terhadap perusahaan tertentu, nilai sahamnya anjlok. Waktu anjlok dia bilang ke teman-temannya, lo beli ya. Abis teman-temannya beli, digoyang lagi gimana caranya biar tuh naik. Itu untungnya kan billion dollar. Nah, itu maksudnya salah satu cara yang bisa digunakan. Maksud gue, jangan-jangan perlu ada terobosan kayak gitu. Partai politik ini, tokoh politik ini mungkin bisa disenangkan dengan bukan cara yang konvensional ngasih jatah kursi menteri. Mungkin juga dengan memberikan jatah kursi menteri itu lebih mudah dikontrol oleh Pak Prabowo ketimbang lo memberikan akses ekonomi yang akhirnya si orang-orang ini jadi tambah kaya, di ujung-ujungnya jadi lawannya Prabowo juga gitu. Karena lo udah denger belum teman-teman yang ada di kursi menteri? Sebagian pusing bro, anggaran kecil, ya kan? Mau minta juga takut, ya kan? Ya, emang gak ada duitnya. Iya, partai di belakang bilang, bro, lo kan menteri, bantuin partai dong. Pusing lo. Pusing. Dan jangan-jangan kalau ada soft lainnya. Tunggu bentar bro. Emangnya menteri-menteri itu nggak bisa minta tolong pengusaha-pengusaha? Ya. Oh ini kita ngebahas desas-desus ya, nggak usah. Ya, itu menurut gue ya pengusaha itu satu basket. Oh. Ya, basket lainnya kan APBN. Oh. Ya kan? Revenue stream itu kan banyak bro. Saya baru tahu ya teman-teman ya. Ya mungkin ya kalau asumsi gue gitu. Lo udah mulai deg-degan kan? Enggak kan lo yang bilang tadi bukan. Jadi gitulah bro tentang reshuffle. Kita bahas yang lain ya. Iya. Teman-teman semua, ada berita bahagia dari partainya Bapak Helmi Yahya. Dia akan bikin kongres perdana. Dia sebut kongres perdana. Karena selama ini namanya Kopdarnas. Sekarang diubah jadi kongres perdana. Nah itu calonnya ada 3 katanya. Mas Kaisang, Isyana, sama satu lagi Agus siapa gitu. Agus apa Budi itu namanya. Pokoknya inilah umum lah namanya satu lagi tuh. Nggak maksud gue. Maksud gue. Emang ada yang berani lawan Kaisang?
Nggak, maksud gue kalau misalnya emang nggak berani ya lo ngapain jadi badut pura-pura gitu. Ngabis-ngabisin waktu ya. Iya, udahlah. Ini Come on. Iya, come on. Ini PSI kan adanya Kaisang. Bang Jeffrey Giovanni kan juga nurutnya ke Pak Jokowi. Iya. Nggak mungkin kan, ibaratnya ada Demokrat ketua umumnya bukan AHY, ada PDI Perjuangan ketua umumnya bukan Bu Mega, Gerindra ketua umumnya bukan Pak Prabowo, kan nggak mungkin kan. Udah lama kan di Indonesia kan? Ya udah lama di Indonesia. Come on. Jadi maksud saya, ya oke lah, gue ucapin selamat lah ya sama Kongres Perdananya PSI ini, tapi ya cukup lah, nggak usah bikin-bikin drama-drama begitu-begitulah. Iya. Udah ya nggak paham, apa-apa. Lo paham, bikin udah. kongres perdana kemudian langsung aja aklamasi gitu. Iya. Gak usah sok-sokan demokratis nih, kita ada orang-orang yang berani ngelawan Kaisang. Nggak percaya gue. Iya, mendingan waktu terpilihnya Mas Kaisang ya, itu kan juga disebut aklamasi kan. Iya, makanya Ya udah gitu, itu aja gitu yang aja. 2 hari jadi anggota langsung aklamasi. Ini Maksudnya- lagi mau kongres-kongresan. Ini maksud gue udahlah, kecuali terjadi pertarungan abad ini. Kaisang maju ke kompetisi pemilihan ketua umum PSI. Gibran juga kemarin mendaftarkan diri. Nah, itu baru seru. Itu kan terserah titah ayahanda kalau begitu. Tapi gini maksud gue ya. Ya boleh lah, itu haknya PSI lah. Dan kemudian haknya PSI juga membuka pendaftaran gitu buat siapa aja boleh. Tapi kan ini masalahnya udah ada Kaisang gitu. Kalau Kaisangnya nggak ada, boleh lah itu ada pertarungan fair-fair gitu ya. Tapi PSI memang kalau menurut gue ya sudah, telah dan akan mendapatkan banyak challenge soal moralitas ya. Maksudnya kan teman-teman kan dulu kan yang mendorong isu-isu integritas. Ya udah dan nggak akan dibahas lagi Iya. sama orang, karena kan misalnya Iya kan, makanya. case-nya Raja Juli Antoni dengan timnya di kementerian itu. Iya, makanya. Maksud gue kalau dia make up dengan cara tadi kongresnya kayak gitu juga nggak terlalu works gitu. Jadi kan orang-orang lihat ya ini another partai politik gitu. The same thing, bahkan mungkin worse gitu ya, mungkin gitu. Anyway, itu katanya akan dilaksanakan sih, tapi enggak, menurut lo emang ada yang berani lawan Kaisang? Enggak sih. Enggak lah, ya udah. Ini menurut gue pribadi kan enggak menurut gue. Kalau Golkar tuh seru lah kita ngelihatnya kan. Iya, karena kalau menurut ya itu menariknya Golkar ya. Iya. Apa ya? Ya ada selalu persaingan dinamis sendiri ya. di dalam. Nah itu yang membuat mereka dewasa kan, akhirnya ada Nasdem, ada Gerindra, ada Hanura. Partai-partai yang memang aslinya kan dari Golkar gitu. Gitu. Bro. Tapi itu yang kemarin dibahas di Tempo nih, kebetulan ada Tempo terus kemarin nonton Bocor Alus ya. Lucu juga tuh cerita ya soal ada Menko terus menterinya nggak mau datang kalau diundang terus eselon 1 Kalau walaupun gak disebut Iya, partainya iya. tapi kan kita cenderung jadi tahu ya. Disuruh nunggu depan ya. Tapi mungkin Pak Prabowo juga mau ngetes Menko-nya. Menko-nya memahami gak permasalahan Oh, di bisa. levelan kementerian teknis gitu. Ah, kita belain aja lah pokoknya. Gitu bro. Ini dia Tempo kemarin ngangkat komunikasi ya. Ada saya juga tuh di situ. Iya, Diwawancara iya. di majalah Tempo itu. Tapi gue pengen mention satu bro. Gue pengen mention soal ketua PN Jaksel yang ditangkap. Menurut gue itu pencapaian dari pemerintah. Ya logikanya pasti Pak Prabowo tahu, ya kan? Dengan logika birokrasi pasti Pak Prabowo tahu. Karena kejaksaan kan dikuasai eksekutif kan. Jadi apresiasi, ini menurut gue hal yang positif. Bagus banget. Gue berharap banget kejaksaan terus kayak gini. Berani ngasih dorongan-dorongan untuk penegakan hukum. Karena Top. iya kan, karena sedih banget lu ngelihat orang-orang koruptor itu sering banget divonis rendah Iya. gitu. Itu kan yang main ya teman-teman di yudikatif ya. Iya. Bagus lah, gue seneng. Oke. Jadi gitu. Udah bro. berapa menit Frans? Oh, Kita ngomong dikit lagi. Kalau gitu satu tema lagi nih. satu tema lagi. Itu tentang keuangan gimana bro ya? Katanya kan ini kita ngomongin keuangan negara ini kan kagak habis-habis ya. Dolar juga masih turun naik. Emas, yang Emas dahsyat. 1.900.000 bro. Iya, kan pertanyaannya apakah tembus 2 juta kan? Iya Ucup. Emasnya 3 di rumah. Ucup giginya sekarang ada emas bro. Ada. Udah nyimpen dia. Mas Ucup. Mas Ucup. Itu
Itu gimana sih men? Jadi ini negara ini gimana sih? Ini panjang bro. Tapi gue ya dari banyak konten YouTube sekarang gue seneng nonton konten ekonomi. Iya, karena kan penuh misteri gitu ya. Iya. Ini gimana gitu. Matematika ekonomi itu kadang-kadang juga kita pikir besok turun, tohnya naik. Dan ini bro, kalau gue lihat kan yang menarik kan kemarin ya di saat dolar tembus 17.000, kok nggak kayak 98 ya gitu ya. Ini apa yang berbeda? Tuh gue jadi ngulik juga tuh. Oh, emang situasinya berbeda, fundamental ekonominya berbeda, segala macam. Ya? Sekarang masih 16 ribuan kan? Wah, sempat 17.000 something kan? Kan harusnya kan 14.000. Iya. Gini ya, harusnya 14.000 kan? Jadi terus kemudian naik 15.000 dan lain-lain. Jadi gitulah kira-kira. Terus gue mau ngasih info ke lo nih bro. Terus pemirsa berisik juga. Iya. Ini kedai kopi baru saja meluncing hasil Itu gue baru mau nanya itu. Evaluasi Mudik ya? Mudik Lebaran. Gimana tuh? Oke, apresiasi buat para aparat kepolisian ya yang mengatur jalannya mudik. Bahkan strategi kontraflow juga dipuji di survei itu. Tapi kalau lo mau lihat lengkapnya ada di YouTube-nya kedaikopi.co. YouTube kedaikopi.co. Oke. Lembaga survei kedai kopi. Atau kalau mau lihat hasil lengkapnya ada di websitenya kedaikopi.co. Dan itu terkonfirmasi. Gue kemarin mudik bro ke Magelang ke Jogja, ngerasain kontraflow dan emang everything goes fine gitu, semuanya enak. Tapi emang lebih sepi bener bro. Itu bro lebih sepi bro. Oh ya di rumah ini lu juga. Pandangan kacamata gue doang ya. Kan nggak apa-apa kan lo kan juga sering mudik. Terus maksud gue kondisi di Magelang di Jogja tuh gimana? Bener, menurut gue sih ada penurunan. Yang gue rasain ya, karena ya oke, destinasi ini penuh, emang dasarnya sering penuh. Tapi ngeliat jalanan tuh gue ngeliat, wah kok ini lebih lengang ya gitu ya. Dan terbukti kan datanya Kemenhub apa datanya BPS ya? Ada ya kan dari 196 juta jadi 156 juta kan, 46 juta, turun 50 juta. Tapi ya gue sedihnya kemudian terus tiba-tiba ada pejabat yang bilang, wah ini bukan menjadi indikator melemahnya ekonomi ya. Ya udahlah lo nggak usah lo bantah gitu maksud gue. Ya udah lo perbaiki aja negeri ini supaya benar. Gak usah lo bela-bela juga. Emang kenyataannya begitu. Emang susah kan. Ada beberapa yang kena PHK, ada beberapa yang nggak dapat THR kan itu kenyataan. Jangan ngomong gitu. Kenyataan. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Mas Agil. Bercanda. Ya, gue baru tahu lo kalau youtuber tuh nggak dapet THR men. Emang nggak dapet THR gitu ya? Nggak ada gitu. Hah? Nggak youtuber lain gitu juga nggak sih nggak dapet THR? Hah? Aduh. Ini kan ketua Persatuan Konten Kreator kan Bang Helmi ya. Terus persatuan ketua apa lagi tuh yang ada yang ketuanya Refli Harun? Emang ada? Ada kalau gue nggak salah. Oh nggak tahu gue. Apa gitu. ya Bang Refli? Ketua apaan ya? Ya dia ngumpulin di restoran di Cikini waktu itu. Apa udah kebentuk apa belum gue nggak ngerti deh. Oh nggak tahu. Tapi kalau Bang Helmi kan jadi kan? Iya jadi. Wakilnya kan yang kasih solusi ya di Riansyah ya. Oh. Gitu bro. Oke. Kita lihat seminggu ke depan apa yang terjadi. Mudah-mudahan ya gue sih berharap ekonomi membaik ya. Amin. Oke, guys, terima kasih udah nonton. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, tolong di like, di share kalau menurut kalian ada yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.